Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari aku untuk teman-teman semua yang sudah mampir di channel aku. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah nonton video aku. Semoga videonya bermanfaat. Paling tidak ambil semangatnya teman-teman. Karena kita sebagai ibu rumah tangga itu harus selalu semangat teman-teman. Walaupun pekerjaannya itu melulu ya teman-teman. Dan nggak pernah habis-habisnya ya teman-teman, tapi harus selalu disyukuri. Alhamdulillahirobbilalamin, kita selalu diberikan keluarga yang sehat, bahagia ya teman-teman. Alhamdulillah, apapun kondisi kita harus mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ya teman-teman. Dan nikmat itu bukan hanya dari rezeki berbentuk uang, tapi juga kesehatan dan juga anak-anak yang sehat, keluarga yang damai. Itu semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini selesai kegiatan aku ini teman-teman, aku kerjakan setelah aku selesai memasak ya teman-teman. Jadi hari ini aku mau ngepel karena udah beberapa hari yang lalu aku nggak ada ngepel. Jadi hari ini lantainya itu terasa udah agak lengket gitu teman-teman. Kalau kita injak itu udah nggak nyaman. Jadi hari ini aku mau ngepel dulu, dan ini aku kerjakan 2 kali teman-teman. Yang pertama aku ngepel kotor dulu, setelah itu dicuci lagi kain pelnya dan lanjut ngepel yang kedua teman-teman. Di rumah aku itu teman-teman, beginilah teman-teman, kalau lagi sepi, jadi suara burung itu kedengaran ya teman-teman. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Apakah ada yang sama seperti aku, yang suaminya itu hobi ternak itu teman-teman, binatang gitu teman-teman? Kalau suami aku itu suka kali pelihara binatang teman-teman. Sedikit cerita ya teman-teman. Jadi sebelum aku pindah ke rumah ini, kita itu dulunya tinggal di ruko ya teman-teman. Jadi yang ruko tempat aku jualan, yang kalau ada teman-teman yang nonton video aku sebelumnya, ada video aku yang beresin dagangan. Jadi sebelumnya pindah ke rumah ini, kita itu tinggal di ruko. Jadi di situ teman-teman, suami itu suka pelihara ayam bangkok teman-teman. Jadi kandang ayam itu ditaruh di lantai 2, lantai atas ya teman-teman. Di situ tuh dia itu sudah berkembang biak, udah punya anak dan ada beberapa ekor. Karena udah pada besar semua, jadi ayam-ayam itu teman-teman pada hilang karena ayam itu udah bisa loncat teman-teman. Jadi ayamnya pada loncat ke bawah dan kayaknya kabur deh ke rumah warga teman-teman. Jadi kita itu juga nggak nyariin, akhirnya satu persatu ayam itu hilang teman-teman. Ada juga burung merpati dan juga ada ayam warna-warni teman-teman. Dan ayam warna-warni ini peliharaannya anak-anak ya teman-teman, tapi dia itu sudah besar semua dan itu tuh ada banyak teman-teman. Jadi pernah sekali teman-teman, ayam warna-warninya ini kan udah pada besar semua tuh. Jadi dipotong sama pak suami, dan itu ayamnya udah aku masak, goreng ya teman-teman. Jadi anak-anak sama suami dan aku juga nggak pada mau teman-teman memakannya. Karena kemungkinan karena kita itu nggak tega teman-teman memakannya, karena kita itu yang ngasih makan setiap harinya ya teman-teman. Jadi kalau dimasak itu rasanya seperti kayak gimana ya teman-teman, rasanya seperti memakan saudara sendiri. Jadi semuanya nggak ada yang mau makan dan akhirnya jadilah nenek sendiri yang memakannya teman-teman. Selesai cerita ayamnya, ini aku lanjut ya teman-teman. Ini cerita sore harinya, aku itu dikasih sama temannya pak suami. Kemarin itu kan pak suami pergi main badminton ya teman-teman. Jadi
temannya itu ada yang grosir sayuran gitu teman-teman, jadi kita itu sering dikasih sayuran juga buah-buahan teman-teman. Dan kali ini aku itu dikasih labu teman-teman. Jadi hari ini aku mau masak labunya dan aku ingin membuat lapek labu. Jadi lapek labu ini teman-teman adalah salah satu makanan tradisional dari Minangkabau ya teman-teman, dan dia itu nanti dibungkus menggunakan daun pisang. Ini dia labunya setelah aku kukus ya teman-teman. Setelah dibuang kulitnya kita kukus, lalu dihaluskan menggunakan manual saja teman-teman. Dan ini setelahnya aku menambahkan parutan kelapa muda, lalu kita aduk rata ya teman-teman. Kelapa muda ini nanti berfungsi supaya dia tuh lebih menjadi gurih ya teman-teman. Lalu ditambahkan gula pasir, dan gula ini sesuai selera ya teman-teman. Kalau ingin terlalu manis boleh, tetapi kalau di sini aku tidak menggunakan terlalu banyak. Untuk satu buah labunya paling aku gunakan seperempat teman-teman. Ini lalu ditambahkan garam, lalu kita aduk ya teman-teman. Dan garamnya secukupnya, sesuai selera ya teman-teman. Lalu kita tambahkan tepung. Ini tepung beras ya teman-teman. Nanti tepungnya juga tidak terlalu banyak, dan dia ini teksturnya itu seperti lembek-lembek teman-teman. Nanti kalau udah matangnya teman-teman, dia itu tidak terlalu keras. Jadi lapek labu ini teksturnya itu lebih lembut teman-teman. Kita aduk rata tepungnya pelan ya teman-teman, karena ini wadah aku ini teman-teman, maaf ya teman-teman, wadah aku ini menggunakan panci karena tidak ada yang terlalu besar mangkoknya teman-teman. Dan di sini juga adik Nindi bantuin, dia aktif banget teman-teman, membantu mamanya untuk membuat lapek labu teman-teman. Ini aku tambahin parutan gula merah ya teman-teman. Jadi nantinya lapek labu kita ini akan semakin gurih dan semakin nikmat teman-teman. Terlebih dahulu gula merahnya kita serut ya teman-teman. Dan setelah diaduk rata, lalu kita masukkan gula merah serutnya teman-teman. Ini aku tambahin sedikit vanila ya teman-teman, dan juga vanila ini boleh dikasih dan juga boleh enggak ya teman-teman, tapi di sini aku memakai vanila biar lebih wangi gitu teman-teman. Lalu setelah semuanya dimasukkan teman-teman, kita aduk rata. Nantinya kita akan bungkus menggunakan daun pisang ya teman-teman. Ini aku pindah ke meja ya teman-teman, ke meja makan belakang. Tadinya aku mengadon itu di depan teman-teman, di karpet. Jadi ini setelah adonannya selesai, kita mau bungkus menggunakan daun pisang. Lagi-lagi di sini adik Nindi juga ikutan bantu teman-teman. Bahkan di sini adik Nindi bahkan lebih banyak yang bungkusinnya teman-teman daripada mamanya. Walaupun hasilnya tidak terlalu bagus, tapi tak apalah ya teman-teman. Sekalian adik Nindi belajar. Nantinya takutnya kalau kita larang melakukan pekerjaan yang sering kita lakuin, takutnya pas nanti sudah besar malah dianya yang nggak mau kalau kita minta bantuin teman-teman. Maklum ya teman-teman, anak-anak itu kan suka banget meniru, dan apa yang mamanya kerjakan dia juga mau ngelakuin. Jadi hitung-hitung edukasi lah teman-teman. Di sini adik Nindi terlihat senang banget ya teman-teman, bisa ngelakuin juga bantuin mamanya, walaupun hasilnya kurang bagus ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah, nanti kan hasilnya juga enak teman-teman. Dan lapek labu ini teman-teman ternyata juga bagus banget untuk tubuh kita, karena daging buah labu yang berwarna oranye itu disebabkan kandungan beta karoten yang cukup tinggi teman-teman, dan juga provitamin A yang juga bagus untuk antioksidan di tubuh kita teman-teman.
dan tentunya enak dan mengenyangkan teman-teman. Ini lanjut aku mau kukus ya teman-teman, lapek labunya. Dan maaf ya teman-teman, aku lupa ngevideoin karena aku buru-buru, karena suami udah mau berangkat badminton teman-teman, dan aku mau ngasih teman yang ngasih buah labunya kemarin untuk dimakan di sana. Dan juga setelah matang, lapek labunya itu langsung dimakan sama anak-anak ya teman-teman, dan juga aku bagi-bagiin untuk karyawan yang ada di toko juga. Jadi aku buru-buru teman-teman, jadi aku lupa ngevideoinnya. Kurang lebih seperti ini dia hasilnya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam video ini ya teman-teman, dan terima kasih banyak sudah menonton, dan jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman.